Saya sudah 2 bulan ini sulit tidur, Dok. Malam-malam saya hanya bolak-balik di kasur. Kadang jam 2 masih melek. Lalu kemarin saya dengar dari tetangga katanya makan tepung kudzu itu berbahaya, bisa bikin ginjal rusak atau mempengaruhi organ tubuh pria. Saya langsung buang yang ada di dapur. Tapi saya jadi penasaran, juga benarkah itu? Semoga Allah memberikan kedamaian kepadamu, dan semoga Allah memberikan kedamaian kepadamu. Selamat datang kembali di Healthy Life 365 di sini. Kita semua setara bersama-sama membangun sebuah komunitas kesehatan, tempat saling berinteraksi dan berteman. Program ini ditujukan untuk semua orang di seluruh Indonesia. Di sini kita membahas berbagai masalah kesehatan yang sering dialami oleh orang paruh baya dan lansia, mulai dari masalah tidur pencernaan hingga penurunan daya tahan dan fungsi organ dalam tubuh. Hari ini kita akan bahas satu topik menarik yang cukup banyak diperbincangkan di media sosial dan grup keluarga, tepung kudzu. Mungkin Anda belum begitu familiar dengan namanya, tapi bahan ini sudah lama dikenal di pengobatan tradisional Asia, termasuk di Tiongkok, Jepang, bahkan Vietnam. Tepung kudzu berasal dari akar tanaman Pueraria lobata dan sering digunakan sebagai bahan minuman herbal untuk membantu mendinginkan tubuh, meredakan gejala maag, serta mengatasi gangguan tidur. Tapi beberapa rumor menyebut bahwa bahan ini bisa menyebabkan kerusakan hati ginjal, bahkan mengganggu fungsi organ vital pria. Nah, bersama saya Dr. Muhammad, kita akan membongkar fakta-fakta di balik tepung kudzu. Apakah benar ia berbahaya atau justru bisa menjadi teman baik bagi tubuh yang menua? Kita juga akan dengar langsung cerita Pak Ridwan, seorang mantan sopir truk berusia 55 tahun dari Cirebon yang tengah berjuang dengan insomnia dan kebingungan informasi kesehatan. Saya juga ingin menekankan dalam dunia kesehatan banyak informasi yang menyebar tanpa dasar ilmiah yang kuat. Tepung kudzu memang mengandung senyawa aktif seperti daidzein dan puerarin. Beberapa studi dari Jepang dan Tiongkok menyebutkan, senyawa ini memiliki potensi sebagai antioksidan dan membantu meningkatkan kualitas tidur secara alami. Salah satu studi dari National Center for Biotechnology Information tahun 2015 menunjukkan bahwa konsumsi ekstrak akar pueraria dapat membantu mengatur hormon stres dan memperbaiki kualitas tidur pada usia lanjut. Tapi tentu semuanya bergantung pada cara konsumsi dan dosis yang tepat. Wah, kalau begitu saya merasa sayang sudah dibuang, Dok. Saya pikir sudah tidak aman, padahal rasanya bikin nyaman. Terutama kalau diseduh hangat. Saya jadi ingin tahu lebih jauh apakah bisa saya coba lagi. Sedikit demi sedikit. Insya Allah bisa Pak Ridwan. Dan untuk Anda para pendengar setia, pastikan Anda mengikuti seluruh penjelasan kami hari ini. Karena di episode ini kita tidak hanya bicara soal mitos dan fakta, tapi juga akan membahas bagaimana cara aman mengonsumsi tepung kudzu dosis yang dianjurkan, serta siapa saja yang perlu berhati-hati. Tetaplah bersama kami, dan jangan ragu untuk ikut berdiskusi. Jika Anda punya pengalaman dengan tepung kudzu atau pertanyaan lainnya seputar kesehatan, tuliskan di kolom komentar. Kami akan senang mendengar cerita Anda. Klik like jika informasi ini bermanfaat dan subscribe agar Anda tidak tertinggal topik-topik penting berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan menuntun kita semua menuju kesehatan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan dengan pertanyaan penting. Apa sebenarnya tepung kudzu? Tepung ini berasal dari akar tanaman Pueraria lobata yang telah digunakan selama ratusan tahun dalam pengobatan tradisional Asia. Di Indonesia, bahan ini belum terlalu populer. Namun di Tiongkok dan Jepang, kudzu dikenal karena kemampuannya dalam membantu detoksifikasi tubuh, meredakan gejala masuk angin, dan memperkuat sistem pencernaan. Proses pembuatan tepung kudzu dimulai dengan penggalian akar yang sudah tua, lalu dikeringkan, ditumbuk dan disaring untuk menghasilkan serbuk putih bersih. Kandungan utamanya mencakup serat larut flavonoid, serta senyawa aktif seperti puerarin yang memiliki efek menenangkan dan menstabilkan hormon. Dalam pengobatan tradisional, kudzu dikenal sebagai penyeimbang panas dalam tubuh dan pelancar aliran darah.
Bahkan dalam beberapa penelitian modern, konsumsi kudzu dikaitkan dengan peningkatan sensitivitas insulin dan pengurangan gejala metabolik yang sering dialami oleh orang usia di atas 50 tahun. Saya sering merasa tubuh seperti panas dalam mudah capek, dan kalau malam suka gelisah. Kalau kudzu bisa bantu menenangkan tubuh, mungkin memang cocok buat saya, ya dok? Betul sekali Pak Ridwan. Karena itulah kita perlu melihat kudzu bukan sebagai bubuk asing yang menakutkan, tapi sebagai bagian dari pilihan alami yang bisa mendukung kesehatan. Dan satu hal yang sering dilupakan adalah bahwa tidak semua tubuh sama. Apa yang cocok untuk satu orang belum tentu cocok untuk yang lain. Maka dari itu penting untuk selalu mencoba dalam porsi kecil terlebih dahulu, amati reaksi tubuh dan konsultasikan jika perlu. Apalagi bagi Anda yang memiliki riwayat penyakit tertentu atau sedang dalam pengobatan jangka panjang. Kita tidak perlu takut dengan makanan alami seperti kudzu, asalkan kita memahami cara penggunaannya. Dalam dosis yang tepat dan dengan niat menjaga kesehatan kudzu, bisa menjadi salah satu sahabat tubuh kita yang bekerja perlahan namun nyata. Kami akan membahas cara membuat minuman kudzu yang sederhana di episode mendatang, jadi pastikan Anda tetap mengikuti program ini. Sahabat sehat, apakah Anda juga merasa lelah berkepanjangan gelisah di malam hari atau punya masalah metabolisme? Apakah Anda sudah pernah mencoba tepung kudzu atau justru ragu karena banyak info simpang siur? Silakan bagikan pendapat dan pengalaman Anda di kolom komentar. Klik like jika Anda merasa terbantu dan tekan subscribe agar Anda tidak ketinggalan episode berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Allah selalu memberkahi langkah kita menuju hidup yang lebih sehat. Sekarang mari kita bahas bagaimana tepung kudzu bisa membantu sistem pencernaan dan daya tahan tubuh, dua aspek yang sering bermasalah seiring bertambahnya usia. Tepung kudzu mengandung serat larut yang sangat baik untuk menjaga keseimbangan flora usus. Serat ini menjadi makanan bagi bakteri baik, terutama Lactobacillus dan Bifidobacterium yang berperan menjaga pencernaan tetap sehat. Tanpa flora usus yang seimbang, proses penyerapan nutrisi akan terganggu dan kita lebih rentan terhadap sembelit kembung atau bahkan peradangan usus. Sebuah studi dari International Journal of Molecular Sciences tahun 2020 menunjukkan bahwa konsumsi kudzu membantu menurunkan aktivitas enzim yang memicu inflamasi di usus besar. Artinya, kudzu tidak hanya membantu mencerna makanan lebih baik, tapi juga berpotensi menenangkan saluran cerna yang mudah iritasi pada usia lanjut. Selain itu, senyawa isoflavon dalam kudzu diketahui mampu meningkatkan respon imun tubuh secara alami. Mereka bekerja dengan cara mengatur produksi sitokin, yaitu protein kecil yang mengendalikan aktivitas sel imun. Dalam konteks orang dewasa yang lebih tua, hal ini sangat penting karena kemampuan tubuh untuk memproduksi antibodi secara alami cenderung menurun. Saya sering merasa perut tidak nyaman, apalagi habis makan daging atau makanan berminyak. Kadang sampai 2 hari tidak buang air besar. Kalau kudzu bisa bantu atasi, itu tentu saya tertarik. Itu tanda awal bahwa usus sedang butuh bantuan Pak Ridwan, dan kudzu bisa jadi solusi alami tanpa efek samping seperti obat pencahar. Konsumsi rutin dalam porsi kecil bisa memperbaiki pola BAB, mengurangi kembung dan meningkatkan daya tahan tubuh secara keseluruhan. Menariknya lagi, dalam beberapa penelitian lain ditemukan bahwa kudzu juga memiliki kandungan prebiotik alami. Prebiotik ini mendukung pertumbuhan probiotik di usus yang menjaga kekebalan tubuh dari dalam. Ini penting karena sebagian besar sistem imun kita memang berada di saluran cerna. Ketika sistem pencernaan sehat, tubuh mampu melawan infeksi lebih baik. Bahkan orang yang rutin mengonsumsi makanan dengan serat tinggi dan prebiotik cenderung lebih jarang mengalami gangguan pernapasan seperti flu atau batuk berkepanjangan. Ini tentu menjadi kabar baik bagi banyak lansia yang daya tahan tubuhnya melemah, terutama setelah pandemi atau saat musim hujan tiba. Jadi dengan mengonsumsi kudzu secara teratur, kita sebenarnya sedang memberi perlindungan tambahan dari dalam
terhadap penyakit-penyakit ringan yang bisa menjadi berat kalau dibiarkan. Sekarang kita bahas aspek penting lainnya yang sering dikhawatirkan oleh para lansia, yaitu energi harian dan kestabilan gula darah. Banyak orang mengira karena tepung kudzu terasa manis, maka ia bisa menaikkan kadar gula darah secara drastis. Padahal justru sebaliknya. Tepung kudzu memiliki indeks glikemik yang rendah. Artinya, karbohidrat di dalamnya dicerna dan diserap tubuh secara perlahan, tidak langsung melonjakkan kadar glukosa darah. Hal ini membuat kudzu menjadi pilihan yang baik untuk sahabat sehat yang mengalami prediabetes atau ingin menjaga energi tetap stabil sepanjang hari. Sebuah studi dari Journal of Nutritional Biochemistry tahun 2013 menemukan bahwa senyawa puerarin dalam kudzu membantu meningkatkan sensitivitas insulin sehingga tubuh bisa mengatur kadar gula darah dengan lebih efisien. Ini sangat penting. Karena setelah usia 50 tahun, kemampuan tubuh merespon insulin cenderung menurun. Saya sering merasa mengantuk berat setelah makan nasi atau roti. Tapi waktu dulu saya minum minuman dari kudzu buatan istri saya, malah merasa lebih enteng, tidak terlalu lelah. Apakah ini ada kaitannya, Dok? Tentu ada, Pak Ridwan. Rasa ngantuk setelah makan besar biasanya disebabkan oleh lonjakan dan penurunan gula darah yang cepat. Kudzu bekerja sebaliknya. Ia memberi energi perlahan stabil dan lebih bertahan lama. Itulah kenapa orang dulu sering menyeduh kudzu di pagi hari sebelum mulai aktivitas. Lebih dari itu, konsumsi kudzu secara rutin juga membantu memperbaiki metabolisme tubuh secara keseluruhan. Dengan glukosa yang terkontrol, Anda akan merasa lebih bertenaga, tidak mudah lelah, dan lebih fokus dalam menjalani aktivitas harian. Kabar baiknya Anda tidak perlu takut kelebihan kalori karena kudzu juga rendah lemak dan bebas dari pemanis tambahan jika disajikan secara alami. Jadi ini bisa menjadi alternatif camilan sehat, bahkan pengganti sarapan ringan bagi yang perutnya sensitif di pagi hari. Tidak hanya itu, kudzu juga mengandung sedikit protein nabati dan unsur mikronutrien seperti zat besi dan magnesium yang membantu proses pembentukan energi di dalam sel. Ini menjelaskan mengapa setelah minum kudzu banyak orang merasa lebih segar dan tidak lemas. Selain itu, kudzu tidak mengandung gluten sehingga aman untuk orang yang memiliki sensitivitas terhadap gandum. Ini menjadi kelebihan tambahan terutama bagi lansia yang mengalami gangguan pencernaan atau alergi makanan tertentu. Perlu diingat, menjaga gula darah tetap stabil bukan hanya soal mencegah diabetes, tapi juga berkaitan erat dengan mood, daya tahan tubuh, dan kualitas tidur. Fluktuasi gula darah yang terlalu tajam sering menyebabkan rasa mudah marah, tidak fokus hingga sulit tidur nyenyak di malam hari. Jadi ketika kita memilih makanan yang melepaskan energi perlahan seperti kudzu, kita sebenarnya sedang membantu seluruh sistem tubuh bekerja lebih seimbang. Ini adalah cara sederhana namun sangat efektif untuk menjaga kualitas hidup terutama di usia senja. Sekarang mari kita masuk pada topik yang sangat penting dan sering dialami oleh banyak sahabat sehat, yaitu kualitas tidur. Banyak orang lanjut usia mengalami gangguan tidur seperti sulit tidur di malam hari, terbangun berkali-kali, atau merasa tidak segar meskipun sudah tidur cukup lama. Tepung kudzu mengandung senyawa alami yang mendukung relaksasi seperti isoflavon dan asam amino tertentu yang membantu tubuh memproduksi hormon melatonin dan serotonin. Hormon ini sangat penting untuk mengatur siklus tidur dan memberikan rasa tenang di malam hari. Sebuah studi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2021 menyebutkan bahwa konsumsi kudzu secara teratur dapat memperbaiki pola tidur dan mengurangi keluhan insomnia ringan, terutama pada kelompok usia di atas 50 tahun. Saya kalau tidur kadang gelisah bangun, tengah malam lalu susah tidur lagi. Rasanya seperti pikiran masih jalan terus, dan tubuh pun ikut lelah. Besoknya jadi lesu seharian. Gejala seperti itu sangat umum terjadi, Pak Ridwan, terutama ketika tubuh kekurangan hormon tidur alami.
atau ketika sistem saraf sulit beristirahat. Kudzu bisa menjadi pendukung alami tanpa ketergantungan seperti obat tidur kimia. Yang terpenting adalah mengonsumsi kudzu secara rutin dengan porsi kecil 1 hingga 2 sendok teh dicampur air hangat sebelum tidur bisa menjadi kebiasaan sehat di malam hari. Sahabat sehat, apakah Anda juga mengalami sulit tidur bangun dalam keadaan lelah atau merasa tidak segar sepanjang hari? Kami ingin mendengar cerita Anda. Apakah Anda sudah mencoba kudzu atau memiliki cara lain yang alami untuk meningkatkan kualitas tidur? Silakan berbagi di kolom komentar, karena pengalaman Anda bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Klik suka jika informasi ini bermanfaat dan tekan tombol langganan agar tidak ketinggalan informasi berguna lainnya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi waktu istirahat Anda dan menjaga kesehatan jiwa serta raga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah membahas manfaat kudzu dari berbagai sisi, saatnya kita menjawab pertanyaan yang paling sering muncul. Apakah tepung kudzu aman untuk dikonsumsi, terutama bagi orang lanjut usia? Pertama, mari kita lihat dari sisi kandungan alami kudzu. Berasal dari akar tanaman yang sudah digunakan dalam pengobatan tradisional selama berabad-abad. Tidak mengandung bahan kimia tambahan, tidak diproses secara berat, dan tidak mengandung kafein maupun pengawet. Namun seperti semua bahan alami kudzu juga perlu dikonsumsi dengan cara yang benar. Kunci utamanya adalah pada dosis dan kondisi kesehatan masing-masing. Bagi orang yang memiliki riwayat gangguan ginjal berat atau sedang menjalani pengobatan tertentu, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi kudzu, meskipun dalam jumlah kecil. Ini bukan karena kudzu berbahaya, tetapi untuk memastikan tidak ada interaksi dengan obat atau kondisi medis yang sedang berlangsung. Menurut laporan penelitian dari Journal of Ethnopharmacology, tahun 2015 konsumsi ekstrak kudzu dalam dosis rendah hingga sedang tidak menunjukkan efek toksik pada hati ginjal atau sistem reproduksi pria maupun wanita. Bahkan sebaliknya ditemukan adanya potensi perlindungan terhadap jaringan tubuh dari stres oksidatif. Saya sempat khawatir soal itu, Dok. Soalnya ada yang bilang kudzu bisa memengaruhi organ tubuh pria. Saya jadi ragu-ragu, padahal waktu itu badan saya mulai terasa lebih enak setelah konsumsi. Kekhawatiran itu wajar, Pak Ridwan, dan banyak orang juga mengalami hal yang sama. Tapi penting untuk diingat bahwa dalam ilmu kesehatan, kita tidak bisa hanya mengandalkan kabar atau asumsi. Harus ada data yang jelas. Tepung kudzu aman selama dikonsumsi dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebihan. Untuk lansia cukup 1-2 sendok teh per hari yang diseduh dengan air hangat atau dicampurkan dalam makanan lain. Tidak perlu ditambah pemanis buatan atau susu kental manis karena justru bisa mengurangi manfaat alami dari kudzu. Bila tubuh merasa nyaman, tidak ada gejala yang mengganggu, maka konsumsi bisa dilanjutkan secara rutin. Selain itu, jika Anda baru pertama kali mencoba kudzu, mulailah dengan jumlah yang kecil. Misalnya, 1/4 sendok teh dicampur air hangat dan diminum perlahan. Amati bagaimana reaksi tubuh Anda selama 1 atau 2 hari. Jika tidak ada keluhan, maka porsi bisa ditingkatkan sedikit demi sedikit. Tidak perlu terburu-buru, karena tujuan kita bukan efek instan, melainkan perbaikan jangka panjang. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah kualitas bahan. Pastikan Anda membeli kudzu dari sumber yang terpercaya dan tidak mengandung campuran lain yang tidak dijelaskan di label produk yang baik. Biasanya berwarna putih bersih, tidak terlalu berbau, dan mudah larut dalam air hangat. Kita juga perlu menyimpannya di tempat kering dan tidak lembab agar tetap awet dan tidak terkontaminasi. Jamur atau kelembaban bisa merusak kualitas kudzu dan membuat manfaatnya berkurang. Dengan memperhatikan hal-hal kecil seperti ini, kita sebenarnya sedang menjaga kualitas dari pengobatan alami yang kita pilih. Dan itulah esensi dari gaya hidup sehat. Memilih dengan sadar, menggunakan dengan bijak, dan terus belajar dari pengalaman. Sahabat sehat,
kita telah sampai di bagian akhir dari perbincangan kita hari ini tentang tepung kudzu. Dan sungguh luar biasa ketika kita menyadari bahwa di balik kesederhanaan bahan alami ini tersembunyi manfaat yang begitu luas. Kita telah membahas bagaimana kudzu dapat mendukung pencernaan, memperkuat daya tahan tubuh, menjaga kestabilan gula darah, membantu tidur lebih nyenyak, hingga menenangkan pikiran. Semua ini berasal dari satu bahan sederhana yang dirawat dengan cara yang alami. Kudzu bukanlah obat ajaib, tetapi ia adalah bagian dari gaya hidup sehat yang bisa menjadi teman harian kita. Tidak menggantikan obat medis, tetapi bisa melengkapi perawatan. Terutama bagi Anda yang ingin menjaga tubuh dengan pendekatan yang lembut dan alami. Saya bersyukur sekali bisa ikut dalam perbincangan ini. Sekarang saya jadi lebih paham dan tidak lagi takut dengan kudzu. Saya akan mulai lagi mengonsumsinya sedikit demi sedikit. Dan semoga bisa bantu tidur dan pencernaan saya. Alhamdulillah, itu kabar yang sangat baik Pak Ridwan. Dan untuk Anda semua para pendengar setia, ingatlah bahwa hidup sehat dimulai dari langkah kecil. Bisa dari segelas air kudzu hangat yang kita minum dengan niat untuk menjaga tubuh kita. Jangan lupa bahwa niat menjaga kesehatan juga merupakan bentuk ibadah. Merawat tubuh adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka setiap langkah kecil yang kita ambil untuk hidup sehat, insya Allah akan bernilai pahala. Kami doakan agar Anda selalu diberi kesehatan, ketenangan, dan keberkahan dalam setiap langkah hidup Anda. Jika informasi hari ini bermanfaat, mohon klik suka dan tekan langganan agar Anda tidak ketinggalan episode kami selanjutnya. Tuliskan juga pengalaman Anda dengan kudzu atau pertanyaan seputar topik ini di kolom komentar. Siapa tahu cerita Anda bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Dan perlu kita ingat bersama bahwa setiap tubuh memiliki kebutuhan yang berbeda, maka bersikaplah bijak dalam mencoba sesuatu yang baru. Jangan lupa untuk mendengarkan sinyal dari tubuh dan tetap berpegang pada pola makan seimbang. Cukup istirahat serta aktivitas fisik ringan, seperti berjalan kaki atau peregangan di pagi hari. Jika ada ragu atau kondisi kesehatan tertentu, jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis yang memahami herbal dan pengobatan integratif. Karena sinergi antara ilmu kedokteran modern dan kearifan tradisional bisa membawa manfaat yang lebih utuh bagi kita semua. Insya Allah, dengan niat yang benar, ilmu yang cukup dan langkah yang konsisten, kita bisa mencapai kesehatan yang menyeluruh. Bukan hanya fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada program Hidup Sehat 365. Kami akan terus berusaha menghadirkan informasi yang akurat, mudah dipahami, dan bermanfaat untuk Anda dan keluarga. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema-tema menarik seputar gaya hidup sehat, khususnya untuk usia 40 tahun ke atas. Tetap semangat jaga niat, dan mari rawat tubuh ini dengan rasa syukur dan cinta.